Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Hazib dengan NIM 2205020087, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan MK Statistik Sosial, dan dengan dosen pengampu Bapak Firman SAP MAP yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar statistik. Langsung saja, yang pertama, pengertian statistik. Secara etimologis, statistik dari bahasa Latin yaitu status, sedangkan bahasa Belanda adalah stats. Bahasa Inggris yaitu statistik. Ini yang artinya ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Sedangkan secara terminologi, statistik yaitu data atau bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan. Sedangkan statistika yaitu kegiatan statistik yang mengumpulkan data, penyajian data, dan penganalisian data. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembagian statistik. Statistik dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain jenis pengolahan data, skala, atau ilmu yang digunakan, dan berdasarkan data nyata, parameter terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembagian statistik. Berdasarkan cara pengolahan data, statistik yang pertama statistik deskriptif, sering juga disebut statistik sederhana yang mengorganisasikan dan menganalisis data, situasi, gejala, dan masalah, dan mempermudah pemahaman yang dalam bentuk angka-angka sehingga tersusun, ringkas, dan jelas dapat memberikan Anda gambaran besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu statistik interversial. Statistik interversial, sering juga disebut statistik induktif, adalah statistik yang mempunyai fungsi, keindahan, atau metode yang dapat digunakan sebagai alat mencoba menarik kesimpulan umum atau khusus dari kumpulan data yang telah diolah. Selanjutnya, statistik berdasarkan bentuk parameter. Yang pertama, statistik paramatik adalah bagian dari statistik. Parameter populasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kontribusi, normal atau tidak normal, dan kondisi harmonitas atau harmonitasi. Lanjut, statistik non-parametrik. Statistik ini adalah bagian statistik parameter populasi yang tidak terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti syarat sebaran normal atau normalitas. Syarat homogenitas atau homonitas ini terbagi menjadi varians dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Yang pertama yaitu statistik pendidikan. Ini adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam lapangan atau bidang pendidikan. Yang kedua, statistik sosial. Statistik sosial adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu atau sosial. Yang ketiga, statistik kesehatan. Statistik kesehatan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam lapangan atau bidang ilmu kesehatan. Yang keempat, statistik ekonomi. Statistik ekonomi adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam lapangan atau bidang ilmu ekonomi. Selanjutnya, yang kelima, statistika pertanian. Statistika pertanian adalah ilmu sosial atau statistik yang digunakan dalam bidang ilmu sosial. Yang keempat, ciri-ciri statistik sebagai ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, statistik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, statistik selalu berhubungan dengan angka, dan angka itu biasanya disebut data kuantitatif. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Yang ketiga, selanjutnya, statistik bersifat universal.
Lanjut, yang kelima yaitu peran, fungsi, dan kegunaan statistik. Peran statistik yaitu berperan dalam berbagai kegiatan hidup manusia, antara lain yang pertama, dalam aktivitas hidup sehari-hari. Yang kedua, statistik berperan dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, statistik berperan dalam aktivitas penelitian ilmiah. Selanjutnya, fungsi statistik. Secara umum, fungsi statistik adalah sebagai alat bantuan dalam mengelola, menganalisa, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan penilaian dan lain-lain. Sedangkan menurut Hasan tahun 2003, statistik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan atau perlu diketahui atau bisa juga diungkapkan. Yang kedua, alat quality control, yaitu sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah-langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan. Selanjutnya, kegunaan statistik. Banyak manfaat atau kegunaan dari statistik, diantaranya menurut Hasan Sudiono. Yang pertama, memperoleh gambaran baik, gambaran secara umum maupun khusus tentang suatu gejala, peristiwa, ataupun objek. Yang kedua, mengikuti perkembangan pasang surut mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, melakukan pengujian apakah gejala yang dilakukan adalah berbeda dengan gejala yang lain ataupun tidak. Jika terdapat perbedaan, apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti meyakinkan ataupun perbedaan itu terjadi hanya kebetulan. Yang keempat, mengikuti apakah gejala yang ada hubungannya dengan gejala yang lain. Yang kelima, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dan teratur, ringkasan dan jelas. Yang keenam, menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau memperamalkan hal-hal yang diteliti. Selanjutnya, pemanfaatan statistik dalam penelitian sosial. Dari penjelasan mengenai alasan mempelajari statistika, kita sudah dapat melihat bahwa statistika merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berbagai bidang ilmu maupun dunia kerja. Sebelum kita membahas kegunaan statistika secara khusus bagi peneliti sosial, lebih terdahulu kita akan membahas secara ringkas kegunaan penelitian serta prinsip-prinsip dasar penelitian dalam ilmu sosial. Ilmu sosial sebagai bidang studi berbagai dalam bentuk banyak hal, salah satu diantaranya perbedaan aspek dari dunia kenyataan sosial yang mereka mempelajari. Menurut para ahli sosiologi, misalnya membahas kenyataan tersebut mulai dari kelompok-kelompok, misalnya kelas sosial, organisasi, birokrasi, sampai masyarakat yang terdapat di dalam walaupun aspek yang terjadi fokus kajian masing-masing bidang ilmu tersebut berbeda-beda, namun pada umumnya para ahli tersebut memiliki kepentingan yang sama, yaitu memahami kehidupan sosial dari manusia dan berusaha mengembangkan pengetahuan tentang hal tersebut. Berdasarkan pengetahuan tersebut, para ahli berharap dapat melakukan prediksi sebagai bidang ilmu yang berusaha memahami kehidupan sosial. Para ahli atau peneliti di bidang tersebut harus berusaha bersikap objektif. Namun, hal ini tidaklah mudah dilakukan dalam kajian bidang ilmu sosial, karena kehidupan sosial maupun ini bersifat kompleks dan para ahli atau peneliti sosial mungkin saja merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dipelajarinya. Akibatnya, dapat saja pengetahuan tentang kenyataan sosial yang dimiliki para ahli atau penelitian tersebut mempengaruhi usaha pemahaman agar dapat bersikap objektif. Sebagai salah satu prinsip dasar ilmiah penelitian,
Seseorang peneliti atau para ahli ditetapkan harus mempelajari kehidupan sosial manusia dengan segala bentuk perwujudan, seperti apa adanya, bukan seperti yang diinginkan atau yang diharapkan. Prinsip objektif ini merupakan sulit diterapkan, namun tidaklah mustahil untuk dicapai oleh para ahli ataupun peneliti. Proses dalam penelitian ilmu sosial, usaha memahami kehidupan sosial menuntut agar para ahli atau peneliti sampai tingkat tertentu melakukan kesertifikasikan dan pengukuran terhadap kenyataan sosial yang ingin dipahami. Pembahasan tentang penelitian sosial telah memberikan dampak bahwa kemampuan seseorang memahami dan melakukan prediksi atau segala secara ilmiah tergantung pada kegiatan penelitian. Suatu kegiatan penelitian biasanya diawali dengan tercantumnya pada suatu rancangan penelitian riset desain yang mencakup identifikasi dari variabel-variabel yang akan diteliti dan menetapkan prosedur yang akan dilalui dalam pengumpulan dan analisis data. Baik, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.